Salam, selamat bertemu sekali lagi dengan saudara-saudari yang saya kasihi. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kasih Tuhan kita dapat bertemu sekali lagi. Apalagi kita masuk di bulan yang baru, bulan Juni ini, kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas pimpinannya. Dalam 1-2 bulan yang sudah berlalu, kita banyak menghadapi cabaran, khususnya di dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Tapi anugerah Tuhan kita masih ada pada pagi hari ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua datang menghadap meja Tuhan untuk mengambil perjamuan kudus sebagai peringatan akan apa yang Yesus telah lakukan 2000 tahun yang lalu. Nah, saudara, saya akan bacakan dalam petikan firman Tuhan. Ratusan tahun sebelum Yesus disalibkan, telah dinubuatkan tentang penderitaan yang bakal dia alami. Dan ini disampaikan di dalam kitab Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Bunyinya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kita menghadap meja Tuhan mengambil perjamuan ini, saya mau kita menghayati apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Ada 4 hal yang disentuhkan oleh Nabi Yesaya di sini yang Yesus tanggung waktu dia menderita di atas kayu salib. Yang pertama, dia katakan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan yang kedua, kesengsaraan kita, penderitaan kita itu yang ditanggungnya. Dan seterusnya dikatakan pemberontakan kita, kejahatan kita, semuanya ditanggung di atas kayu salib. Maka pada pagi hari ini kita dapat menyebut dia sebagai penyelamat kita. Itu bukan karena kebaikan kita, tetapi itu adalah karena kasih Allah Bapa yang terbesar untuk kita melalui Yesus Kristus ini. Maka itu sebabnya pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua dengan hati yang rendah, hati yang terbuka, hati yang bersyukur. Kita datang kepada dia mengucap syukur atas apa yang dia telah lakukan di atas kayu salib. Bukan hanya untuk menebus kita, memberikan kehidupan yang kekal, yang baru bagi kita, tetapi juga saya katakan pada pagi hari ini sesuai dengan firman Tuhan, yang mana dia mengatakan oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya, Anda yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit pada pagi hari ini, pada waktu Anda mengambil perjamuan ini, saya mau mendorong Anda juga menghayati penderitaan, luka-luka Yesus ini, bahwa luka-luka Anda, sakit Anda, kelemahan Anda sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Maka dengan itu ada pertukaran yang terjadi. Pada pagi hari ini, waktu Anda mengambil perjamuan ini, datang dengan iman, terima ini dengan iman, bukan hanya sekedar satu ritual saja, bahwa Yesus menanggung penderitaanmu, sakit penyakitmu. Dan pada saat waktu Anda mengambil ini, yakin dan percaya, Anda juga dapat mengalami pertolongan Tuhan, kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Haleluya. Mari pada pagi hari ini, saya mengajak supaya kita mengambil roti ini yang menggambarkan tubuh Yesus yang terpecah ataupun yang dilukai itu. Satu petikan firman Tuhan lagi dalam 1 Korintus bab yang ke-11 yang mengingatkan supaya kita menaikkan ucapan syukur. Mari saya mengajak kita datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita datang, buka hati kita, bersyukur karena dia telah menanggung penderitaan kita, sakit penyakit, pemberontakan kita, kejahatan kita. Dan oleh darahnya yang tertumpah juga, dikatakan oleh firman Tuhan, kita diampuni dosa kita. Kita ditebus oleh darah Yesus saja. Mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur, menaikkan pujian kepada dia. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kami datang kepadamu, kami menaikkan pujian syukur bagimu atas anugerah dan kemurahan Tuhan.
Engkau Tuhan yang mengambil di atas dirimu sendiri sakit penyakit kami, penderitaan kami, pemberontakan kami, dan juga kejahatan kami. Tuhan, pada pagi hari ini sungguh Engkau punya kasih yang besar bagi kami. Dikala kami masih hidup dalam kegelapan, Engkau datang untuk menebus kami. Pada pagi hari ini kami ingin mengingati apa yang Kau telah lakukan di atas kayu salib. Engkau menderita bagi kami sehingga kami dapat beroleh pertolongan, keselamatan yang daripada Engkau. Biar Tuhan kiranya dengan peringatan pada pagi hari ini, Tuhan, supaya kami selama hidup kami, Tuhan, kami akan ingat bahwa kami hidup bukan kami lagi, tapi kami hidup bagi Kristus. Tuhan, kematian itu akan menjadi keuntungan bagi kami. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita katakan amin. Dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan ini, Paulus ingatkan kepada jemaat, kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita ambil bersama. Haleluya. Bapa surgawi yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami ingati, terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu. Engkau yang menebus kami, Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah memberikan kehidupan kepada kami, dan Engkau yang memberikan pertolongan kepada kami. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur oleh karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Kami beroleh kehidupan yang kekal, kami beroleh keselamatan, kami beroleh pembebasan, kemerdekaan di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan, inilah hidup kami, pakai sesuai dengan rencana-Mu dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua kita katakan amin. Haleluya. Anda sudah siap untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Mari saya ajak kita berikan tumpuan perhatian kita kepada pembacaan firman Tuhan yang saya dapat daripada Matius bab yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerosakannya. Nah, mari saya ajak kita berdoa sekali lagi. Kita datang kepada Tuhan, siapkan hati kita. Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami berterima kasih
karena Engkau mengasihi kami dan Engkau mengerti keadaan kehidupan kami. Kami ingin belajar daripada firman-Mu yang akan menjadi makanan rohani bagi jiwa kami, bagi roh kami pada pagi hari ini. Dan kami rindu Tuhan, firman-Mu yang memberikan kekuatan Tuhan bagi kesehatan rohani kami. Kami berdoa pada pagi hari ini, Roh Kudus Tuhan Kau ambil tempat, Kau berkarya, kuasai seluruh fikiran, hati, jiwa dan roh kami. Apapun yang mau mengganggu, yang menghambat pengertian, penerimaan firman-Mu, kami patah, kami lenyap, kami lucutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini Roh Kudus Tuhan yang menguasai seluruhnya Tuhan acara pada pagi hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita katakan amin. Haleluya. Nah, saya percaya bahwa setiap pribadi kita, sama ada sebagai seorang individu ataupun Anda yang mendiri rumah tangga, satu hal dalam kehidupan kita adalah apabila kita membangun kehidupan kita, apabila kita membangun rumah tangga kita, bila kita membangun bisnis kita, atau apa yang kita lakukan, kita mau semuanya itu berakhir dengan satu kekukuhan, keteguhan. Amin. Tidak ada yang merancangkan untuk merubuhkan. Tidak ada yang merancangkan untuk membesar dalam kehidupannya, lepas itu dia menghancurkan. Tidak ada yang merancangkan untuk mendiri rumah tangga dan akhirnya dia akan menghancur, merobohkannya, membinasakannya. Tidak ada. Tetapi hakikat dalam kehidupan ini kalau kita lihat, ada banyak yang membangun, ada banyak yang mendirikan. Sama ada pribadi kita dan juga mungkin rumah tangga kita, tetapi berkecai, hancur, binasa. Kenapa boleh jadi demikian? Pada pagi hari ini, sesiapapun Anda, mungkin pada pagi hari ini sebagai seorang individu, seorang anak muda ataupun yang sudah dewasa, sedang memikirkan, saya ini punya impian untuk memiliki kehidupan yang sedemikian. Tetapi hari ini, inilah keadaan hidup saya, sangat sedih. Dan engkau rasa tidak puas dengan keadaan hidupmu itu. It should have been better than what you are experiencing now. Dan pada pagi hari ini saya mau Anda memberikan renungan kepada firman Tuhan. Dan selanjutnya, bagi Anda yang mendirikan rumah tangga, impian yang besar mendirikan rumah tangga. Tetapi apa yang terjadi setelah Anda mendirikan rumah tangga? Apa yang Anda impikan tidak ada di situ. Dan akhirnya mungkin pada saat ini Anda sedang mengalami satu perselisihan, satu pergolakan di dalam kehidupan Anda. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan khawatir. Kita mendengar firman Tuhan, karena daripada firman Tuhan saya percaya dan yakin Anda yang memilih untuk mendengar firman Tuhan dan mengikuti firman Tuhan ini, melakukan apa yang firman Tuhan ini pesankan kepada kita, engkau akan mengalami sesuatu yang di luar jangkaan Anda. Memang sebagai manusia kita tidak dapat mendirikan rumah tangga kita dengan kekuatan kita sendiri, membangunkan kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat. Karena ada satu yang telah menciptakan dia. Biarlah dia yang terus memimpin dan membangun hidup kita. Amin. Jadi pada pagi hari ini kita dengar firman Tuhan ini. Kita lihat, nah sebentar tadi telah disampaikan teksnya. Nah tajuknya adalah 2 jenis dasar untuk membangun. 2 jenis dasar untuk membangun. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, message ini yang saya baca tadi itu, petikan firman Tuhan itu adalah penggolongan khotbah Yesus di atas bukit. Dari bab yang kelima dia menyampaikan ucapannya sampai bab yang ke-7, dan ini adalah penghujung bab yang ke-7. So ada 3 bab Yesus menyampaikan ucapan bahagia di atas bukit itu, dan semua pendengarnya they are very attentive. Mereka sangat tertarik dengan apa yang disampaikan. Bahkan di hujung bab yang ke-7 dikatakan mereka takjub mendengar dia menyampaikan firman itu. Mereka wow di situ. Mereka katakan dia menyampaikan bukan hanya sekedar seperti guru-guru yang lain, dia menyampaikan firman itu dengan otoriti. Haleluya. Dan saya percaya pada pagi hari ini, bila Anda menangkap firman Tuhan ini, hidup Anda juga akan berubah dan berbeza daripada yang sebelumnya. Nah mari perhatikan, ada beberapa hal
yang sama ada pada pendengar Yesus waktu dia menyampaikan khotbahnya pada hari itu. Yang pertama, semua mereka yang hadir untuk mendengar dia, mendengar message yang sama. Yesus tidak menyampaikan di sini lain, di kelompok ini lain. Message-nya untuk semua mereka adalah sama. Katakan sama. Sama juga seperti kita. Pada pagi hari ini, Anda semua yang mendengar satu message saja, satu ucapan saja yang keluar daripada mulut saya. Tidak ada yang kategori di sini lain, di sini lain, di sini lain. Dan yang kedua, hal yang ada pada pendengarnya itu, bahwa dikatakan firman Tuhan, mereka membangun rumah. Yang ketiga, mereka sama-sama juga mengalami keadaan, kondisi yang serupa. Ayat 24-25, mereka mengalami hujan. Mereka mengalami banjir. Mereka mengalami badai ataupun taufan ataupun angin ribut. Di kategori yang seterusnya 26 dengan 27, mereka membangun dan apa yang datang? Hujan datang, banjir datang, dan juga taufan datang, badai datang, angin ribut datang. Dua-dua mengalami hal ataupun kondisi yang sama. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tetapi ada hasil yang sangat berbeza daripada kedua ataupun mereka yang membangun rumah ini. Nah, Yesus mengkategorikan pendengarnya ini dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah mereka membangun di atas batu. Itu daripada firman Tuhan ayat 24, 25. Dan satu lagi kategori dia katakan daripada pendengarnya ini adalah mereka yang membangun di atas pasir. Itu dalam ayat 26 dengan ayat 27. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, membangun di atas batu. Semua katakan membangun di atas batu. Saya mau menekan ini sebagai satu penekanan untuk message firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini, yaitu membangun di atas batu. Build on the rock. Haleluya. Amen. Karena message ini juga datang daripada BM on the rock pada pagi hari ini untuk Anda semua. Dan sesungguhnya ini adalah rema untuk membangun gereja kita ataupun BM on the rock. Yang pertama, membangun di atas batu. Ini adalah Yesus katakan adalah orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Katakan mendengar dan melakukan. Yesus katakan kepada mereka, orang yang mendengar dan melakukan ini adalah sama seperti orang yang bijaksana. Katakan orang yang bijaksana. Haleluya. Semua Anda yang mendengar pada pagi hari ini adalah orang yang rindu untuk menjadi orang yang bijaksana. Amin. Amin. Itu sebabnya Anda mau mendengar pada pagi hari ini. Anda tertarik untuk mendengar pada pagi hari ini. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mau menyatakan, jadilah orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu apa? Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti mana yang dikatakan tadi, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini, firman Tuhan juga mengatakan dalam ayat yang ke-25 itu, bahwa mereka juga menghadapi badai dalam kehidupan mereka. Saudara, kalau pada pagi hari ini engkau memikirkan, saya menjadi Kristen, tapi banyak juga masalah dalam kehidupan saya. Banyak juga pergumulan. Saya kawin, istri saya ini Kristen. Suami saya ini Kristen. Orang percaya, tetapi ini keadaan yang terjadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak menyatakan kalau Anda jadi orang Kristen tidak ada masalah. Ada masalah. Itu sebabnya dalam dua kategori ini tadi saya katakan, di dalam dua-dua yang membangun rumah ini, dua-dua menghadapi badai, angin ribut, hujan dalam kehidupan mereka. Selagi kita berada di bumi ini, kita akan menghadapi tiga hal ini: hujan,
banjir, taufan dalam kehidupan kita. But what makes the difference? Apa yang menjadikan perbedaan? Adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu. Haleluya. Amin. Nah, saya berikan satu scenario contohnya pada hari ini. Kalau Anda yang suami istri sedang menghadapi perselisihan, apa yang kau lakukan? Ya, di dalam keadaan bermasalah itu, ada yang mengakhiri perselisihan itu dengan keadaan yang penuh sukacita. Ada nantinya yang berselisih, mengakhiri perselisihan itu dengan keadaan yang hancur. Saya mau menarikkan perhatian kita pada pagi hari ini. Dikala kita menghadapi perselisihan masalah ini, apa firman Tuhan yang menjadi pegangan Anda? Adakah engkau masih mencari firman Tuhan? Dikala kita menghadapi perselisihan, inilah yang dikatakan badai tadi, inilah yang dikatakan hujan tadi yang sedang melanda rumah kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadilah orang yang bijaksana. Katakan, jadilah orang yang bijaksana, yaitu mempraktikkan firman Tuhan. Nah, kalau Anda sudah merasakan letih, Anda sudah merasakan, sudah tidak dapat saya bertahan dengan keadaan ini. Ini yang perlu kita lakukan. Kita ambil satu petikan firman Tuhan. Contohnya Yesus juga berkata di dalam Matius bab yang ke-11 ayat 28. If you are tired about that situation that you are facing, dia katakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. If now, kalau saat ini engkau sedang, you are tired of that relationship. Engkau sedang, kenapa begini? Ambil firman Tuhan. Bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar. Saya percaya ada banyak firman Tuhan ini, khotbah-khotbah yang telah disampaikan. But what do you do with the word of God that you have heard? Firman Tuhan katakan, bagi yang bijaksana adalah dia mempraktikkan. So, di dalam keadaan yang demikian, mari datang kepada Yesus. Surrender it to Jesus. Amin. Amin. Banyak orang, banyak pasangan, waktu dia menghadapi keadaan perselisihan, apa yang dia lakukan? Lari dari Tuhan. Tapi beza bagi orang yang bijaksana. Dia mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kelegaan kepada dia. Kalau pada pagi hari ini engkau sedang menghadapi perselisihan di dalam hubungan suami istri, saya mau menyatakan, datang kepada Tuhan. Karena saya sangat yakin dan percaya pertolongan Tuhan ada bagi Anda. Ya, kau katakan, saya sudah berdoa. Saya sudah menyerahkan kepada Tuhan. Tetapi ternyata tidak ada perubahan. Brothers and sisters, sometimes di dalam kehidupan kita, we always want change to happen di dalam pasangan kita. Seringkali kita mau perubahan terjadi di dalam pasangan kita. But sometimes it has to start from us. Ia perlu bermulai daripada kita. Nah, kita lihat lagi dalam ayat 29. Ini saya bagi contoh tadi ya, bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Nah, Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kukku, kata Tuhan. Apa maksudnya? Pada pagi hari ini, saudara yang sekalian Tuhan, Yesus telah melewati berbagai cabaran juga dalam penderitaan, dianiaya, difitnah, dicerca, diludahi. Kalau Anda pernah melakukan itu, amin, pernah mengalami keadaan itu, diperlakukan demikian oleh pasanganmu, belajar daripada Yesus. Sebabnya dia katakan, pikul lakuku, take it upon you. Seperti apa respon Yesus terhadap orang yang memperlakukan dia demikian. Yesus dicaci, Yesus dipermalukan, Yesus diperlakukan dengan segala macam cara. Apa yang dia lakukan? Memaafkan. Nah, dengar baik. Satu hal sebagai suami istri, there got to be love. Pertama,
Yesus itu dia mengasihi kita tanpa syarat. He love us without condition. So itu sebabnya tadi Yesus mengajarkan, dengar dan melakukan. So now it's your turn to love without condition. Suami istri, praktikkan mengasihi tanpa syarat ini. Amin. Nah, kalau pada pagi hari ini kau katakan, how can I love him? How can I love her? Ini yang dia lakukan kepada saya. Dia mengkhianati saya. Dia main kayu 3, kayu 4, kayu 5 kah? Tak berapa, tidak kira berapa banyak kayu dia main. But you have been yoked together. Engkau sudah dipersatukan sebagai suami istri. Engkau mau melihat pertolongan Tuhan terjadi, ikuti dia. Take upon yourself that light yoke yang dia katakan tadi. Love unconditional and forgive. Yesus berapa kali dia mengampuni engkau. Bahkan dia sanggup mati untuk kamu. Dia sanggup mati untuk kita. Itulah sebabnya. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Saya tidak katakan mudah. Mencabar, tidak mudah. Itu sebabnya mengikuti Yesus itu tidak mudah. Tetapi yang mengikuti Yesus itu selalunya mengalami kemenangan. Yang melakukan firman Tuhan itu adalah yang dikatakan bijaksana. Yang nantinya dikatakan mendirikan rumahnya di atas batu. Banyak orang mengimpikan mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Tapi pada pagi hari ini, that is the only syaratnya I would say. Caranya untuk mendirikan rumah di atas batu. Dengan mempraktikkan firman Tuhan itu. Tidak hanya mendengar, tidak hanya sekedar mengucapkan, tetapi engkau melakukannya di dalam kehidupan Anda. Saya juga, dalam kehidupan saya, sebagai suami, saya ada istri. Ya, walaupun jadi pastor, tidak bermaksud tidak ada masalah dalam kehidupan kami. Ada masalah. Tetapi saya kembali kepada firman Tuhan untuk mempraktikkan. Mungkin kau katakan, karena kau pastor, itu sebabnya kau dapat melewati. Saudara, bukan soal title-nya itu yang membuatkan engkau mampu untuk mengikuti firman Tuhan. It all come back to our heart. Are we willing to follow? Pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi orang yang bijaksana. Amin. Dan saya sangat yakin percaya bahwa pada waktu Anda menyatukan diri Anda dengan pasangan Anda, from that day Tuhan sudah berkata, aku siap untuk memimpin, aku siap untuk bersamamu di dalam perkawinan ini, di dalam perjalanan ini. All you need to do is to just follow and put the word of God in practice. Itu praktis dalam kehidupan Anda. Dan engkau akan melihat rumah tangga Anda adalah yang terbahagia di muka bumi ini. Haleluya. Amin. Haleluya. I am excited. Bila saya merenungkan firman Tuhan ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. I become all the more excited. Wow, Tuhan itu luar biasa. Mungkin pada pagi hari ini masalahmu bukan hanya suami istri, hubungan suami istri dalam keluarga. Mungkin masalahmu adalah mungkin ada hal yang lain. Mungkin sakit. Anytime or whatever yang terjadi dalam kehidupan Anda. Come to Him. Amin. Datang kepadaku itu adalah satu panggilan. Itu adalah satu ajakan daripada Tuhan. Dikala kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita. Dalam minggu yang sudah berlalu. Saya menghadapi juga satu badai. Seperti juga orang lain. Awalnya terpikir juga, wow. Apa masalahnya adalah karena ada salah seorang anak saya. Dia harus dibawa ke hospital. Untuk satu pemeriksaan dan yang memerlukan kos yang besar juga. Dan itu cukup mencabar bagi kami. Dalam keadaan yang demikian, waktu mendengar tentang kos untuk pemeriksaan dia, agak tersentak sedikit saya waktu maklumkan dengan istri. Dan pada malam waktu kami sudah mendapatkan berita itu, kami hanya datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan dalam minggu ini
Saya ke hospital 1 hari bersama dengan anak saya ini di dalam pemeriksaannya ini. Waktu berada di kerusi dekat dengan katilnya itu, waktu mereka bawa dia di dalam bilik pemeriksaan, saya berdiam di situ. Dan saya tetap fokuskan hati saya kepada Tuhan. Boleh saja dalam keadaan yang demikian mempersoalkan Tuhan, saya melayani Engkau Tuhan, kenapa keadaan begini terjadi kepada saya? Tapi saya katakan, Tuhan, saya tetap yakin percaya Engkau beserta. Nah, di kala itu ada firman Tuhan yang muncul di pikiran saya, di hati saya. Tiba-tiba muncul, dari manakah datangnya pertolonganku? Dan tiba-tiba Mazmur 121 itu muncul. Dan saya mau membaca untuk kita. Dan ini menyegarkan jiwa saya. Jadi bagi Anda juga pada pagi hari ini mungkin melewati berbagai perkara dalam kehidupanmu. Jangan terlalu cepat untuk beralih kepada hal yang lain. Fokus kepada Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam Mazmur 121. Waktu saya duduk di kerusi di tepi katil, tempat anak saya berbaring itu. Dan waktu itu dia sudah keluar, dia pergi ke bilik pemeriksaan. Dikatakan oleh pemazmur ini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di kala itu, saya mengalir air mata. I think, God, thank you. And I see that was sepertinya badai yang sedang datang. Hujan yang membasahi kami. Banjir yang sedang melanda keluarga kami. Dan taufan yang sedang menggoncangkan iman kami. Tetapi apabila kita datang kepada Tuhan, Tuhan sendiri meneguhkan. Dari sekarang, Dia katakan, aku akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Hati saya tenang. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan mengatakan, kami ini orang Kristen, tidak ada sakit penyakit akan menguasai kami. Dikatakan semua akan melewati semua. Tetapi ada pengharapan, ada pertolongan bagi kita yang ada di dalam Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, walaupun melewati itu, hati kami tenang, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Dia hadir. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang waktu menghadapi keadaan demikian, dia akan lari daripada Tuhan. No, Tuhan katakan, mari datang kepadaku. Jadi pada pagi hari ini, inilah yang dikatakan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, yaitu yang mendengar firman Tuhan dan mempraktikkan, melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Amin. Jadi, saudara yang sekalian Tuhan, saya rindu Anda mengalami ini di dalam kehidupan Anda. Tapi Yesus juga menyatakan ada lagi satu kategori orang yang mendirikan rumahnya. Apa katanya? Dia mendirikan rumahnya di atas pasir. Siapa yang mendirikan rumahnya di atas pasir? Mau mendirikan rumahmu di atas pasir? Mau mendirikan rumahmu di atas pasir? Pasti tidak ada yang mau mendirikan rumahnya di atas pasir. Tetapi hakikat realitinya, banyak orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Siapakah mereka? Ya, kata firman Tuhan tadi, dikatakan begini dalam ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, katakan tidak melakukannya, ia seperti orang bodoh. Dia katakan di situ. Tidak ada satu orang yang mau jadi orang bodoh juga kan? Tetapi realitinya banyak yang jadi seperti itu. Yang mendengar tidak melakukan. Dia seperti orang yang bodoh. Dia katakan di situ, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu
Angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerosakannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan pada pagi hari ini, saya tidak mau panjang lebar di dalam hal yang kedua ini, karena saya percaya setiap Anda yang mendengar pada pagi hari ini adalah orang yang punya kerinduan, keinginan untuk mendirikan rumahmu di atas batu. Jadilah bijaksana dalam arti kata, dengar firman Tuhan, praktikkan, lakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan Anda. Amin. Amin. Ini yang Tuhan rindukan terjadi kepada kita. Kala Anda, ini jadi satu pertanyaan kepada kita semua. Apa yang Anda lakukan apabila Anda menghadapi keadaan-keadaan yang seperti dikatakan firman Tuhan ini, yang seperti angin yang datang, hujan yang datang, badai yang datang dalam kehidupan Anda. Bila ada pergolakan, bila ada masalah, apa yang Anda lakukan? Apakah engkau mempraktikkan firman Tuhan itu, melakukan seperti mana yang firman Tuhan itu katakan dalam situasimu? Saya sangat yakin dan percaya dalam setiap persoalan, dalam setiap situasi, kondisi, keadaan kita dalam kehidupan kita, ada jawabannya sudah tersedia di dalam firman Tuhan. It all comes back to each and every one of us. Apakah kita siap melakukan firman itu? Tuhan katakan ampuni dia. Tuhan katakan ampuni dia. Siap tidak untuk mengampuni yang menyakitimu. Haleluya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bila Anda dapat mengampuni, Anda terlepas daripada rasa sakit hati. Engkau dimerdekakan. Saya katakan tadi tentang hubungan kami suami istri. Ya, saya tidak katakan saya tidak disakiti. Seringkali saya disakiti. Saya juga seringkali menyakiti hati istri saya. Satu hal yang kami pelajari dalam perjalanan kehidupan kami sebagai suami istri, kami belajar, dan satu hal, kami tidak akan menyebut perkataan perceraian, karena perceraian itu ada sesuatu yang jijik di hati Tuhan, yang tidak disukai Tuhan. Karena perkawinan, kembali saya menekankan, itu adalah suatu covenant yang telah kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kematian yang menceraikan. Jadi pilihlah untuk mengasihi dengan tanpa syarat. Pilihlah untuk mengampuni. Pilihlah untuk memaafkan. Pilihlah untuk membangun bersama. Akhirnya saudara, my wife is my best friend. My wife is my best partner. Memang tidak ada yang sempurna. Tapi kita punya Yesus yang sempurna, dan kesempurnaannya itu waktu dia menguasai kita, masuk di dalam kita, dia menyempurnakan segalanya. Haleluya. Pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua, renungkan kembali keadaanmu. Because God love you, God love your family, God love you as an individual. Pada pagi hari ini, renungkan bagaimana keadaan Anda. Kau sudah mendengar firman Tuhan. Dari minggu ke minggu kita dengarkan khotbah yang sama, on air, daripada Alkitab yang sama. Tapi apa yang kita lakukan? Apa tindakan kita terhadap firman yang kita terima? What do we do with the word of God? Do we put it into practice? Adakah kita melakukannya? Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua kembali kepada firman Tuhan. Jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan. Amin. Itulah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Itulah orang yang dikatakan firman Tuhan oleh Yesus sendiri, katakan orang yang bijaksana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita ini, sama ada kita orang percaya atau tidak percaya, we all face challenges in our life, but let us put the word of God into practice. Itu menyebabkan Anda teguh, utuh, dan tetap dapat menghadapi apapun badai yang datang. Haleluya. Saudara, sangat bagus sebenarnya kalau ada badai. Then we know where we are. Badai-badai ini juga Tuhan gunakan untuk memurnikan iman kita, untuk melihat sejauh mana pertumbuhan rohani kita. Saudara, mari saya mengajak kita semua perhatikan dengan baik bagaimana kita menghidupi kehidupan yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan tebus ini. Ayat yang terakhir saya mau kongsikan kepada kita. Di dalam Yakobus ayat 22, dia katakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu
diri sendiri. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang mau menipu dirinya sendiri. Siapa yang jadi penipu? Dikatakan firman Tuhan, mendengar tapi tidak melakukan. Kita menipu diri kita sendiri. Jadi ini juga terkoneksi dengan ayat Matius 7:24 tadi. Okay? Supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan seterusnya dia katakan di situ. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Melihat cermin, can you remember bagaimana rupa kamu? That's how dia katakan orang yang mendengar firman Tuhan itu tapi tidak melakukannya. Seperti orang yang melihat cermin. Lepas itu, pindah, dia lupa sudah. Bagaimana rupa dia. I cannot imagine my face even right now. Mungkin boleh saya membayangkan, ada rambut di atas kepala saya. But it's totally different. Tapi yang Tuhan mau adalah setiap kita jadi pelaku firman Tuhan. Itulah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Haleluya. Amin. Amin. Jadi pada pagi hari ini, saudara yang sekasih dalam Tuhan, sekali lagi saya imbaskan. Bangunlah rumahmu di atas batu. Itulah orang yang dikatakan yang bijaksana. Waktu badai datang, hujan datang, rumahnya tetap teguh. Inilah yang kita rindukan semua. Dikala kita menghadapi badai, pandemik COVID-19, tidak ada yang gentar, tidak ada yang takut, tidak ada yang kecut. Tapi kita katakan, Tuhan yang berserta dengan kami. Kami mengandalkan Tuhan dalam menghadapi semua. We will get through and we will experience victory di akhir semua ini. Haleluya. Mungkin ada menghadapi keadaan pekerjaan yang masalah tidak ada pekerjaan. Hari ini percaya, as you trust God, as you put your faith in Him, ya percaya kepada Tuhan itu juga satu tindakan daripada diri Anda sedang melakukan firman Tuhan. Tetap percaya kepada Dia walaupun keadaan silih berganti yang mencabarkan Anda. Tetap percaya. Pada pagi hari ini sekali lagi saya katakan, jadilah bijaksana dengan membangun rumahmu di atas batu. Jadilah bijaksana dengan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Mari saja kita semua datang kepada Tuhan pada saat ini. Kalau selama ini Anda hanya mendengar firman Tuhan, dan engkau katakan, saya ini rajin juga ke gereja, saya rajin juga membaca firman Tuhan, saya rajin juga memuji Tuhan, tapi kenapa keadaan saya begini? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, it's not just about listening to the word of God, it's not just following activity yang kekristenan. Engkau perlu mengaktif dan menghidupkan firman itu di dalam kehidupanmu. Mari pada saat ini saya mau mengajak kita semua berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih atas anugerah dan kasih-Mu. Engkau Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Firman-Mu penuh kuasa dan dapat mengubah keadaan kami Tuhan. Pada pagi hari ini, jika kami telah gagal untuk menjadi pelaku firman-Mu, ampuni kami Tuhan. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, waktu kami menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan, ada suatu perubahan terjadi. Mungkin pada pagi hari ini ada yang sudah letih, ada yang sudah lesu di dalam kehidupannya untuk mengikuti Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata dalam Yesaya 40, Engkau berkata Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Tuhan, pada pagi hari ini biarlah dia yang dalam keletihan, dalam kelesuan, datang kepadamu and spend time with you. Tuhan, you will restore him. Engkau dapat menyegarkan dia, menguatkan dia. Dan juga Tuhan, bagi yang di dalam keluarga yang bermasalah pada pagi hari ini, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun masalah pergumulan yang ada, pada saat waktu dia mulai mempraktikkan firman-Mu di dalam kehidupannya, dia akan mengalami kuasa firman itu sendiri dalam kehidupannya. Dan rumah tangganya Tuhan dipulihkan, rumah tangganya Tuhan restore back in the name of Jesus. Tuhan, terima kasih sekali lagi dalam apapun cabaran yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami yakin percaya
Firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan keadaan dan membawa yang baik dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, pada waktu kami melakukan firman-Mu, kami sedang membangun rumah kami di atas dasar yang teguh, yaitu di atas batu. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Biar pada pagi hari ini kami terus teruja bersemangat untuk mendekat dan bersekutu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati Anda semua. Selamat meneruskan kehidupan Anda dalam menghadapi pandemik ini. Tetap percaya Tuhan berjanji tidak membiarkan, tidak meninggalkan Anda. Tuhan memberkati semua.